ganz herzlich willkommen to my new video. Oke, di video kemarin kan aku bikin tentang worth it mana sih kuliah statistika, lebih ke PTN atau ke STIS aja. Dan kemarin kan udah dari pihak PTN. Nah, sekarang kita hadirkan langsung dari pihak STIS. Dan selain itu karena ini lagi hot news banget tentang STIS ini, tentang pembukaan pendaftarannya, aku persilahkan untuk Mas Fatih dari STIS ini untuk membahas secara tajam tentang STIS ini. Oke, boleh kenalan dulu dong Mas Fatih? Oke, mantap. Setajam silet ya. Oke. Oke teman-teman, kenalin namaku Fatih. Nama panjangnya Ahmad Fatihul Rizky ya. Instagramku nanti sini ya guys. Oke. A_Fatih. Ya itu saya mahasiswa STIS semester 8 ya, tingkat 4. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini lancar, bisa wisuda tahun ini, amin. Nah, saya dulu alumni SMA 1 Slawi, ya satu alumni sama Bagas, tahun 2017, lulus tahun 2017, gitu. Ya mungkin itu aja sih. Oke. Nah, nih Mas, orang-orang tuh sebenarnya banyak bertanya nih, apa sih sebenarnya STIS itu, Mas? Oke, mungkin enaknya share screen atau gimana nih guys? Langsung share screen aja. Atau Oke, kita info yang kita share lebih oke dan valid banget nih. Oke, silakan Mas. Oke deh. Ini kebetulan ada file sosialisasi untuk tahun ini, jadi ya bisa digunain lah. Udah masuk belum? Ya, sudah. Oke, jadi berhubung ya, mulai tanggal 9 kemarin, pendaftaran di sekolah kedinasan udah mulai buka. Nah, salah satu sekolah kedinasan itu kan ada STIS. Nah, mungkin di sini saya mau sharing dari perspektif STIS gitu. Barangkali ada teman-teman di sini yang minat untuk kuliah di STIS. Jadi, di sekolah kedinasan itu ada yang namanya sekolah kedinasan, ada ikatan dinas. Jadi nggak semua sekolah kedinasan itu ada ikatan dinasnya. Jadi sekolah kedinasan itu kayak sekolah yang dinaungi oleh badan atau kementerian dari negara. Misalnya Kementerian Keuangan jelas punya STAN, BMKG punya SMKG, PPS punya STIS, itu kan sekolah kedinasan. Kementerian Kesehatan punya Poltekkes. Tapi nggak semuanya itu ada yang menerapkan ikatan dinas. Artinya setelah lulus kita terikat gitu, terikat kerja atau ya lebih ke kerja gitu. Jadi lulus langsung kerja. Nah, kalau STIS sendiri ini itu ya tadi sekolah kedinasan dan juga ikatan dinas. Kita di bawah naungan Badan Pusat Statistik. Kalau kemarin teman-teman ngisi sensus penduduk, ya mungkin tahulah BPS itu yang menyelenggarakan itu Badan Pusat Statistik. Jadi, nah ini sekolah kedinasan yang dinaungi Badan Pusat Statistik. Nah, ya itu aja sih mungkin kenalan singkatnya STIS. Itu aja. Oh ya, untuk statistika sendiri itu tuh sebenarnya mungkin Bagas sudah bahas ya kemarin sama dari pihak PTN gitu, perspektif Ya. PTN gimana tentang statistika. Jadi ya sama aja sih statistika di PTN atau di STIS itu ya secara umum mungkin sama, karena saya juga belum pernah merasakan di PTN ya, mungkin sama ilmu statistikanya gitu. Cuman di STIS ini sendiri ada tambahan-tambahan mata kuliah yang benar-benar kita dikhususkan buat nantinya jadi ASN, khususnya di PPS, gimana kita menghasilkan data-data atau data ofisial gitu, ofisial statistik, kayak misal yang ofisial kan kayak misal tingkat pengangguran,
inflasi, tingkat kemiskinan, apalagi dan lain-lain, itu kan yang mengeluarkan salah satunya yang mengeluarkan itu Badan BPS sendiri, Badan Pusat Statistik, dari surveinya, dari sampelnya gitu, guys. Mungkin pengenalan di statistikanya. Jadi itu ilmu statistika itu kayak kita mau menangkap gambaran seluruh populasi, tapi kita ambil sampelnya nih. Misalnya nih kita lagi masak sayur lodeh gitu. Nah, kita kan populasinya satu panci gitu. Nah, kita pengen menguji ini keadaannya gimana sih di dalam panci itu. Udah pas belum rasanya, apa kurang manis, kurang asin. Nah, kita kan nggak mungkin mencoba semuanya kan. Kita nyicipin Ya. satu sendok. Dari satu sendok ini kita bisa menyimpulkan, oh di dalam panci ini itu rasanya itu kurang garam, rasanya kurang asin. Jadi kita memberikan solusi garamnya tambahin gitu. Jadi statistika itu ukuran yang kayak gitu, ukuran dari sampelnya. Jadi misalnya kita mau mengukur tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, kita nggak menanyakan semua penduduk di Indonesia, kamu kerja nggak, kamu apa kegiatannya apa, sekolah, apa kerja, atau apa. Tapi di tiap daerah kadang kita ada sampelnya gitu, hanya dari satu kabupaten, hanya beberapa kecamatan, atau mungkin semua kecamatan dapat, tapi di kecamatan itu cuma beberapa desa aja yang jadi sampel, beberapa rumah tangga aja gitu. Itu gambaran tentang statistikanya. Gimana cara milih sampelnya? Misalnya rumah tangga ini kena sampel atau enggak, itu ada ilmunya lagi, ilmu penarikan sampel. Ya, mungkin itulah untuk statistika dan SIS. Oke, terus STIS ini tuh lokasinya di mana ya Mas, kalau boleh tahu? Nah, ini. Jadi STIS sendiri lokasinya di Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara. Nah, bisa dibilang ini ya bukan pusat kota juga sih, karena pusat kota dekat Jakarta Pusat, atau mungkin ya di Jakarta Pusat itu sebenarnya dekat, cuman lebih ke ya di antara pusat kota ataupun pinggiran juga, karena di sini kita masuknya tuh di sini Jatinegara. Ketika pas ke sini terus, ini tuh udah langsung pusat nih, ada Monas juga, pokoknya ke sana berarti. Pokoknya lokasinya menurutku strategis itu. Ketika kita di sini, kita tuh nggak terlalu ya merasakan gimana Jakarta, nggak kayak yang dilihat kita di TV kan, gedung-gedung yang bagus, jalan yang bagus, tapi kita juga di sini merasakan nuansa-nuansa perkampungan juga yang padat, yang ya gitulah. Tapi untuk kalau kita mau ke pusat kota ataupun ke mana itu dekat, ya terjangkau lah. Dan Iya itu di sih, sana mall. dari segi apa ya namanya tempat sendiri tuh STIS nyaman sih, kayak dari dibilang kota yang memang kota, tapi tuh ya enggak sepadat Jakarta pada umumnya yang orang tahu. Di sini kita masih perkampungan yang masih saling ramah satu sama lain, dan gedung-gedungnya pun ya belum terlalu tinggi-tinggi dan dempet-dempet banget gitu kan ya Mas. Oke. Iya. Nah, ini ada Nah, yang menarik nih. Ini apa? kampus nih. Belakangnya itu Ciliwung nih, guys. Oh, Pernah banjir nggak gitu kan? Pertanyaannya pasti gitu. Jakarta kan kadang identik banjir, macet gitu kan. Banjir tahun 2020 awal ya kemarin. Kan sempat banjir gede tuh. Ya sempat, biasanya yang banjir itu daerah-daerah sini. Pokoknya yang belakang kampus ini kan kampus. Kampus ini ya. jalan raya. Jadi ini belakangnya loh. Kadang yang sering banjir itu yang dekat-dekat Ciliwung gini. Tapi kalau sampai ke jalan-jalan raya itu 2020 kemarin sempat kayaknya sampai jalan, cuman nggak sampai tinggi
sampai lutut, enggak, paling sampai mata kaki atau apa gitu, atau cuma becek. Itu sih, Oke, emang banjir ya kadang dapat gitu. Jadi kalau mau oke. nyari kos mending yang daerah sini seberang. Kontrakanku juga kan di sini kan. Itu ya alhamdulillah aman sih, kalau banjir nggak pernah ngalamin banjir. Ya, Oke, itu Mas. kecuali banjir internal. Tadi kan apa ya namanya STIS berkaitan dengan BPS. Nah, BPS sendiri itu apa, Mas? Nah, ini Badan Pusat Statistik ya kepanjangannya. Jadi BPS itu badan negara yang setara dengan kementerian, guys. Jadi Hmm, kepala BPS RI itu kan ada kepalanya nih. Kepalanya itu eh, langsung ke presiden gitu. Jadi presiden langsung membawahi ke kepala Badan Pusat Statistik. Jadi nggak menginduk ke kementerian apa gitu. Jadi badan badan dibawa ya sejajar lah sama kementerian, bilang seperti itu. Nah, di sini oke. setiap kabupaten kota itu ada. Jadi ada berapa kabupaten kota? 514 ya kayaknya. Itu ada di Indonesia, setiap kabupaten kota ada kantornya. Itu kabupaten kota, ada provinsi, ada pusat, ada. Jadi makanya di sini yang lulusan-lulusan STIS, ya insya Allah selalu ada slot lah, ada eh, posisi yang bisa kita isi dimanapun seluruh Indonesia. Oke. Gitu kan. Kayaknya kita ini langsung masuk ke tentang STIS aja deh ya, Mas. Ke visi Oke, dari STIS sendiri itu apa, Mas? Visi misinya gitu. visi misi ya. Oke deh. Ya. Ya mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri lah ini. Menjadi perguruan tinggi berkualitas, unggul di bidang statistik, terapan dan komputasi statistik yang memberikan kontribusi nyata terhadap sistem statistik nasional maupun internasional. Ya intinya itulah guys. Misinya ini bisa teman-teman baca sendiri. Jadi ya tadi menyiapkan eh, orang-orang statistik atau statistisi yang lebih ke terapan ya tadi, terapan di mana kita menciptakan, mempraktekannya di lingkup nasional maupun internasional, khususnya di bidang di pemerintahan itu sendiri, gitu guys. Oke. Terus kenapa harus banget STIS, Mas? Kenapa Nah nggak ini lain mungkin gitu? Kelebihannya sendiri apa, Mas, gitu? oke mungkin kenapa harus tis? Nah di sini juga aku pengen cerita juga nih pahit-pahit dan manisnya, jadi nggak cuma manisnya doang. Kalau manisnya bisa dilihat nih, kuliah gratis, ya benar-benar gratis, nggak ada UKT-UKT-an, jaminan PNS tadi karena ikatan dinas ya. Terus teman senusantara, ya ini benar-benar terasa banget, semua daerah kayaknya ada gitu. Hmm, Jadi saling sharing tentang adat istiadatnya, tentang bahasanya, itulah. Eh, Terus pakaian dinas akademik ini juga dapat gratis. Pakaian dinas akademik ya ini kayak seragamnya lah buat kuliah. Jadi oh, terus non militer, nggak ada senioritas, nggak ada apa yang tentang eh, di apa gojlok kayak gitu oleh kakak tingkat itu nggak ada. Jadi kenapa kenapa dulu saya juga milih STS ya salah satunya ini kuliahnya itu sebenarnya sistemnya gambarnya kayak anak SMA lah guys, kayak anak oh, SMA sekolah pakai pakaian seragam gitu, terus ya secara pada umumnya nggak ada senioritas, paling bedanya kalau SMA dari jam 7 sampai jam 2, kalau kuliah di STS ya paling mengikuti jadwal, kadang ada yang kosong-kosong, kadang 1 hari libur, kadang 1 hari full, atau siangnya kosong, ya kayak kuliah pada umumnya di universitas. Cuman bedanya kita pakai seragam aja gitu. Nah, kalau oke. pahitnya, ya mungkin ini bukan pahit juga sih,
kayak sesuatu yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kan kalau teman-teman memang minat, ya difikirkan baik-baik. Kalau yaitu tadi karena ikatan dinas kita harus mau untuk bekerja di pemerintahan, khususnya di PPS, dimanapun. Karena nanti setiap kabupaten kota ada kantornya, ada Badan Pusat Statistik, maka dimanapun nanti ditempatkan harus mau. Kebanyakan lulusan STIS memang mayoritasnya itu luar Jawa sih. Luar Jawa. Paling yang di pusat. Jadi pilihannya kadang biasanya itu cuma pusat atau ke luar Jawa. Pusat ya paling yang 10 besar atau 15 besar, ya tergantung kuota yang dibutuhkan setiap tahunnya beda-beda. Tapi umumnya ya 10 besar itu sih. Yang lainnya keluar Jawa. Nyari pengalaman. Itu yang mungkin teman-teman kalau nggak siap atau nggak apa ya difikirkan lagi. Tapi kalau emang basicnya, wah ini perspektifnya menantang gitu. Aku pengen punya pengalaman nih di Kalimantan, di Maluku, ya monggo silakan. Soalnya kebanyakan tuh mahasiswanya perempuan, guys. Oh. Iya, kalau nggak tahu rasionya berapa ya, sebenarnya emang laki-laki sama perempuannya banyak perempuan. Tapi kan kadang perempuan ada yang pengennya deket sama orang tua, nggak jauh-jauh, apalagi yang Jawa, luar Jawa gimana lah gitu. Oke, terus kalau kegiatannya sendiri tuh ngapain aja Mas di STIS itu? Oke, kegiatannya ya kayak aku bilang tadi, kita kayak sistemnya kayak sistem anak SMA lah. Kuliah jelas, kuliahnya kita ya di ruangan ber-AC, absennya itu pakai fingerprint, jadi nggak bisa yang namanya titip absen, kayak gitu. Terus kita juga ya apel, biasanya apel ini setiap angkatan gitu, setiap angkatan 1 bulan itu biasanya apel. Jadi minggu pertama buat tingkat 1, minggu kedua tingkat 2, minggu ketiga tingkat 3, gitu, dan seterusnya. Terus ya kuliah umum ya, kalau misalnya ada kuliah-kuliah umum dari PPS sendiri ataupun dari yang lainnya, ya tergantung itunya sih, lagi booming apa nih, atau mungkin ada narasumber yang menarik. Nah, kuliah umum atau juga ada seminar-seminar yang diadain UKM. Jadi kayak misal di SMA ada ekstrakurikuler, itu ngadain seminar atau apa. Terus kita juga ya kayak sistem anak SMA lah, yang ada UKM seninya, bandnya ada, teaternya ada, kadang kita juga ngadain kayak pentas seni kayak gitu. Apalagi ketika disnatalis, kita setiap daerah kadang biasanya per daerah, per provinsi kayak ada lomba-lombanya, entah itu olahraga atau tarian-tarian atau pentas seni gitu. Ya gitulah guys. Jadi secara umum kayak gitu aja sih di STIS. Nggak cuman kuliah hitung-hitung doang, tapi banyak juga bisa ngembangin potensi-potensi teman-teman kalau memang punya bakat di seni atau punya bakat di olahraga. Oke. Terus kalau program studinya tuh ada apa aja gitu Mas? Misal ada S1, D3 atau apa gitu? Oke, untuk program studi ya. Nah, jadi untuk program studi ada 2, yaitu D3 sama D4. Nah, untuk D3 ini, penjelasannya kayak D3 ini itu khusus wilayah-wilayah tertentu. Jadi wilayah-wilayah tertentu ini kalau nggak salah ya kayak misal NTT, Maluku, apalagi ya Bangka Belitung, pokoknya kayaknya ada rinciannya deh. Wilayah-wilayah tertentu, dan
Pulau Jawa itu nggak masuk di sini. Jadi kalau misal teman-teman, ya mungkin di sini teman-temannya Bagas atau mungkin dari ya kebanyakan di Jawa ya. Kalau yang dari luar Jawa ya dilihat wilayahnya masuk sini nggak. Atau kalau mau daftar D4 juga kayaknya boleh. Kalau D4 lebih umum, semuanya kayaknya bisa daftar. Khususnya di Jawa berarti nggak bisa masuk ke D3 karena nggak terdaftar di wilayah-wilayahnya. Jadi secara umum D4. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu, guys, yang masuk ke D3, bisa D3. Nah, kalau misal kita bahas yang D4 aja nih, karena eh, saya juga D4, ini juga nanti dibagi statistika sama komputasi. Kalau statistika ya tadi lebih bahas ke ilmu statistikanya, kita menganalisis data kayak gitu. Kalau komputasi di samping itu, di samping statistika menganalisis data, mereka juga dituntut, bukan dituntut ya, mempelajari tentang pemrograman, tentang eh, gimana bikin aplikasi web, kayak informatika kayak gitulah, ngoding-ngoding gitu. Itu Oke. guys. Terus kalau profil lulusannya sendiri itu biasanya jadi apa-apa gitu, Mas? Oke, nah, mungkin ini ya Ya. lulusannya. Jadi untuk lulusan yang D3 ini manajer lapangan, tugas survei. Bentar. Soalnya aku baru baca juga guys. Oke, jadi karena tadi kita basicnya ikatan dinas ya, mau bekerja di PPS sebagian besar, ya kita lebih ke kayak survei designer. Maksudnya kita mendesain suatu survei buat mendapatkan indikator-indikator yang apa namanya official statistik gitu, ukuran official yang digunakan untuk yang dikeluarkan oleh badan resmi yaitu PPS. Misalnya, ini survei designer ya, survei designer itu tuh eh, kita merancang tadi kalau misalnya kita ngadain contoh survei ketenaga kerjaan atau singkatannya itu Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional. Itu kan nanti outputnya tingkat pengangguran, terus tentang ya kayak gitulah, tentang tingkat pengangguran, terus pekerja formal, informal, ya kayak gitu. Jadi di sini tugasnya survei designer ya kita merancang gitu, merancang biayanya berapa, biaya yang kita punya berapa, terus kita bisa dapetin sampel berapa, kira-kira errornya nanti gimana, terus sampel-sampelnya itu siapa aja gitu, wilayah-wilayahnya itu di mana aja. Pastinya dengan mempertimbangkan suatu hal atau karakteristiknya buat ngambil sampel. Jadi kan kita ngambil sampel nggak ambil asal comot aja. Soalnya buat mengeneralisir. Jadi kita bisa menyimpulkan satu Indonesia atau satu wilayah itu ada ukuran atau penimbangnya gitu guys. Kalau nggak ada Oke. ukurannya kan susah. Misalnya kita kayak ngadain survei lewat Google Form, kita nyebar link, gitu kan. Semua orang bisa akses gitu kan. Silakan sebanyak-banyaknya share ke teman-teman buat ngisi formulir ini, Google Form ini. Nah itu nggak ada ukuran yang jelas nih, kita butuh sampelnya berapa. Jadi nggak bisa bilang kalau misalnya target kita seluruh Indonesia. Tapi kan kita nggak tahu, kayak misalnya yang di orang Aceh atau orang Papua ada yang ngisi nggak nih? Iya betul. Itu uh, contoh yang sampel yang nggak berdasarkan peluang itu probabilitas. Yang ini survei engineer, survei designer, terus ini ada juga kayak data analis ya, yang dari hasil Oh, itu kita menganalisisnya gimana, data scientist, data engineer ini yang dikomputasi tadi.
yang tentang pemrogramannya juga dapat, pembangunan aplikasi web juga dapat, kayak gitu. Mungkin karena Sistem. ini ya Mas, si statistika ini tuh ilmunya luas banget dan semua lini dari bidang masing-masing tuh ada sebuah data yang di situ tuh anak statistika bisa masuk dalam hal tersebut ya. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan dari statistika ini untuk kedepannya gitu. Terus untuk karirnya sendiri bagi lulusan STIS itu apa Mas? Mungkin ya tadi mirip-mirip ya. Kalau Ya. diploma, kalau D3 nih yang diploma 3 itu gelarnya AMD Start. Oh, Golongannya nanti 2C. oke. Kalau pengen tahu gajinya berapa, cari sendiri aja lah, gaji pokok golongan 2C. Oke, siap. Ya, tunjangan-tunjangan yang lainnya juga sih. Kalau yang D4 ini sarjana terapan statistika atau STR Start. Ya tadi mayoritas kita ditempatkan di PPS. Iya, Yang oke. mulai tahunku itu tahun 2017 itu nerima 600. Sebelum-sebelumnya itu cuma 500. Jadi mulai lulusan tahunku ini rencananya dari 600 ini 500 ke PPS kayak biasanya. Nah, 100 orang bakal disebar ke kementerian lain. Tapi gimana teknisnya belum tahu juga sih. Karena belum diberlakukan juga kan, belum ya karena saya belum lulus juga kan tahun Oke, pertama gitu. Tapi ada juga guys yang keluar dari pemerintah karena tadi statistik itu luas banget. Ada juga yang masuk ke dunia startup, ada yang ditarik Gojek, ditarik Unilever, ya yang lain-lain lah startup-startup. Karena emang tadi luas banget statistik. Nah, oke. ini yang keluar itu ya paling segelintir orang sih. Mayoritasnya kita lebih ke PPS. Terus kalau jalur masuknya sendiri itu gimana, Mas? Oke, mungkin ini udah masuk ke kayak pendaftarannya. Tadi kenalannya mungkin di sana. Nah, terus ini jalur masuknya kita ada ikatan dinas, ada tugas belajar. Kalau lulusan Oh, SMA, kita ikatan dinas. Tugas belajar ini maksudnya itu ketika kita udah kerja, misalnya pegawai PPS, pendidikannya masih D1 ataupun masih SMA. Kadang ada sih yang dulu-dulu gitu lulus SMA langsung kan dulu buka kayak gitu. Terus pengen ningkatin pendidikannya, bisa oh, izin dulu ngikuti tes, bisa tugas belajar ataupun mungkin dari kementerian atau lembaga lain yang memang butuh orang statistik jadi menginstruksikan salah satu pegawainya buat belajar. Nah, itu tugas belajar tapi kita lebih ke berarti kita kalau lulusan SMA ya maksudnya ikatan dinas. ikatan dinas. Nah, langsung aja ke syaratnya, Mas. Ini syarat-syaratnya karena kita non militer ya kita nggak ada fisik-fisik yang kesemaptaan kayak gitu sih. Jadi ya paling sehat secara umum lah, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba gitu. Terus nggak buta warna. Nah, untuk pengguna kacamata diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Ya ini kayaknya baru deh atau apa ya? Soalnya paling biasanya buta warna guys. Oke. Terus untuk lulusan lah tahun dulu tahunku itu cuma lulusan IPA ya, jurusan IPA. Oh, Tapi sekarang IPA IPS sudah bisa masuk. oh, IPS juga, Mas. SMA SMA SMK SMK itu juga bisa masuk. Tapi khusus yang peminatannya itu teknik komputer atau informatika. Oke. Ini yang SMK teknik komputer sama informatika ini dikhususkan nanti ke jurusan komputasinya. Oke. Terus ini batas nilai ijazah rapot semester gasal, berarti semester ganjil ya, kelas 12 itu
matematika sama bahasa Inggrisnya minimal 80. Ini baru syarat daftar nih. Itu, Guys. Oke, terus kalau persyaratan seleksinya sendiri itu apa aja nih Mas? Wih, banyak juga ya. Nah, ini umur mungkin bisa dibaca sendiri ya. Di sini Iya. umurnya 16 sampai 22, terus belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan, tidak menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Oke. Nah, terus ini surat perjanjian ikatan dinas. Nah, ya apa itu Mas? Ini tuh ketika kita registrasi daftar ulang ya, pas udah keterima, kita tuh ada tanda tangan perjanjian ikatan dinas kayak kayak tadi kita harus mau buat bekerja di instansi pemerintahan, khususnya di PPS, selama periode 2N+1. N-nya itu masa pendidikan. Jadi misal D4, 4 tahun nih, berarti 2N. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Jadi wajib mengabdi itu selama 9 tahun. Gitu. Jadi selama 9 tahun, kalau kita pengen pensiun dini gitu, pengen bisnis, udah bosen di PNS atau udah bosen di instansi ya, kalau udah 9 tahun silahkan mau keluar dari pemerintahan, udah boleh. Nah kalau kurang dari 9 tahun, pengen mengajukan pengunduran diri itu ada dendanya kayak gitu. Kayak tadi misalnya lulusan SIS kerjanya di startup misal ada yang ngelirik, terus menawarkan, ya itu nanti bayar denda. Biasanya kalau kayak gitu dibiayai atau yang mendanai ya startupnya sendiri gitu, atau itulah. Oke. Terus di sini Terus ada persyaratan khusus diploma ya Mas. Tadi yang udah di ini nih, ini yang tadi yang diploma 3, sorry, ternyata di sini. Jadi yang bisa daftar di D3 itu wilayah-wilayah ini nih, Papua Barat, Maluku, ya dibaca sendirilah. Oke. Terus Biasanya kalau proses daerah terpencil seleksi yang sendiri gimana Mas? gimana? Proses seleksinya sendiri, oh nah itu ada Nah ini nih. 3. Nah, Nah seleksinya tahun ini tuh ada tiga tahap ya. iya. Dulu aku empat tahap. Bedanya itu ini matematika sama psikotes tahun ini digabung ya. Oh, Jadi oke. ini tahap awal, tahap pertama seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi ini tes CPNS. Kalau teman-teman udah familiar sama tes CPNS, ya tahap pertama ini kayak ada tentang wawasan kebangsaan, kepribadian, kayak gitulah. Kan ya mungkin teman-teman kalau belum tahu silakan cari sendiri tes CPNS itu bagaimana. Ada tiga tipe soal gitu. Setiap tipe ada ambang batasnya agar lulus kayak gitu. Nah kalau nggak salah peraturan terbaru tahun kemarin apa ya? Yang diambil di tahap 1 ini itu sepertiga dari kuota. Bukan sepertiga, 3 kali kayaknya. 3 kali dari kuota. Oke. Maksudnya gini guys, misal kan kuotanya 600, jadi 3 kalinya itu 1.800. Jadi nanti Ya, berapa banyak yang daftar di tahap pertama, nanti diambil sekitar tadi 1.800. Itu baru masuk ke tahap 2. Soalnya waktu zamanku dulu itu tes CPNS itu tahap kedua. Jadi pertamanya itu matematika, bahasa Inggris. Tapi sekarang bahasa Inggris sudah nggak ada. Jadi pas tahap tes CPNS itu yang penting lolos dari ambang batas itu lanjut ke tahap selanjutnya. Itu. oke. Tapi sekarang kayaknya ada pemeringkatan gitu di ranking 3 kali kuotanya. Jadi cuma diambil kayaknya 1.800.
baru ke tes matematika sama psikotes. Ya matematikanya, ya matematika pada umumnya sih, mungkin mirip-mirip SBM tapi nggak kayak SBM banget. Ya kalau kalian pengen lihat tipe-tipe soal STIS, cari aja di internet, kayaknya sudah banyak sekarang ya. Ataupun Oke. beli bukunya, ada buku USM STIS. Kayaknya di Play Oh, Store ada di Google Play Book. oke. PUSM itu harganya 40 ribuan atau 30 berapa? 30 sampai 40 ribuan. Itu yang ngeluarin dari koperasi mahasiswanya STIS, Kopmanya STIS sendiri. Di Oke. situ memuat 5 soal tahun sebelumnya sama prediksi-prediksinya. Sebenarnya kalau matematika ya, kalau udah tahu polanya, sama sih tipe-tipenya. Jadi tipsnya ya pelajari soal-soal tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Dan mulai tahun 2018 itu tuh tesnya itu pakainya GPT. Jadi nggak Oh, paper lagi. Jadi apa ya, soal-soalnya itu nggak ada yang tahu gitu. Kalau pas zamanku kan masih kertas, jadi masih tak bawa pulang, tak kasihkan ke adik kelas yang emang minat itu kan. Jadi emang soal-soalnya mulai tahun 2018 sudah pakai komputer, jadi udah mulai berkurang stoknya gitu, beli ah, buku. Ya pelajari tipe soalnya, polanya. Matematika kan 1+1 kan dari dulu sampai sekarang ya jawabannya tetap 2 kan, nggak berubah-ubah. oke, siap. Terus yang ketiga itu ada kesehatan kebugaran. Itu ngapain, Mas? Kesehatan, oke. Oh ya nih psikotes tadi belum jelasin. Oh, Psikotes ya cari-cari sendiri lah ya, psikotes gimana gitu. Tapi biasanya yang di psikotes ini kita kayak ada tes warteg. Warteg tahu nggak ya? apa itu? Ada warteg tes itu kayak ada 8 kotak. Satu kotak misalnya cuma titik atau Oh, iya, 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 iya. terus kita suruh lanjutin gambarnya. Oke. Ada juga kayak gambar pohon, gambar orang, ada tes Oh, tes koran. Tahu tes koran nggak guys? oke, oke, oke. Tes koran tahu nggak? Apa itu, Mas? Tes koran itu kayak misal angka-angka nih, angka-angka ke bawah. Nanti kita nulis jawabannya itu di sampingnya itu angka terakhirnya, misal 7, 6, 5, 4 gitu. Jadi 7 sama 6 ditambahkan 13. Jadi Hmm. jawabannya 3. Oh, Angka ada soal terakhirnya. kayak gitu ya. Iya, itu tuh buat, kan tiap baris nanti ada waktunya sendiri. Misal baris pertama hitung dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas gitu. Terus ntar ganti pindah, kok ntar pindah selanjutnya pindah lagi. Itu kan ntar kelihatan sampai baris pertama itu jawab sampai seberapa bawahnya gitu kan. Hmm. Ntar kalau udah buyar kan kadang mikirnya susah. Jadi cuman beberapa doang jawabnya. Ntar kelihatan kan grafiknya gitu. Stabil Oh, enggak? Itu oh, menandakan kita bisa bekerja dalam tekanan enggak, kalau kita ditekan di deadline waktu kayak gitu. Buyar enggak gitu. Ya oke, salah siap. satunya. Kalau kesehatannya ini lebih ke medical check up. Oh, Medical medical. check up kayak eh, tes ronsen paru-paru, ada jantung juga, ada tadi narkoba, ada gula darah, ya kayak gitulah, lebih ke medical check up. Nah, untuk kebugaran ini, aku kurang tahu nih kebugaran di sini maksudnya gimana. Soalnya eh, cuman ada di tahun 2018. Di tahun 2018 itu ada kebugarannya itu lari treadmill. Treadmill tahu Oh, kan? Cuma lari iya. lari di treadmill. Jadi nggak lari di lapangan, tapi di treadmill
mungkin Iya. lebih ke detak jantungnya gitu kan. Iya benar benar benar. Nah itu nggak tahu tahun sekarang apa mau di tes kayak gitu lagi atau enggak, kurang tahu juga. Soalnya cuman tahun 2018 tahunku itu nggak ada, 2019-nya kayaknya juga nggak ada lagi. Teman-teman nanti yang minat di STIS, ya silakan bisa mendaftar karena sekolah kedinasan kan udah mulai buka nih tanggal 9 April sampai 31 April apa ya. Nah, jadi teman-teman buka di websitenya BKN. Coba deh aku share screen deh. Nggak apa-apa guys atau gimana guys? Ya nggak apa-apa. Jadi itu kan tahapnya ya SSCASN apa ya? Nah, karena pendaftaran sekolah kedinasan itu satu pintu, itu kan kalian masuk ke sini dulu kalau nggak salah. Nah, gini, daftar dulu nih, daftar pakainya KTP NIK. Oke, Jika sini kayak bikin akun dulu. Nah, terus habis itu baru nanti kayak ini ya dilanjutkan. Mungkin nanti kalian milih kedinasannya apa nih, mau ambil STIS kah atau yang lainnya. Baru masuk ke portal sekolah kedinasannya masing-masing. Kalau TISIS itu ya SPMB, STIS, ini SPMB, SPMB. oke. Nah ini, Wah, nah ini mantap. real time nih, yang udah daftar nih. Sampai Wih. saat ini, jadi kuotanya ini udah per kuota, jadi udah per jurusan ya ambilnya. Yang D3 140, yang D4 statistik 250, yang komputasi 210. Nah, ini yang udah daftar SSC ASN, berarti yang mau ke kedinasan. Nah, terus ini udah lebih rinci yang ke STIS-nya. Baru dikit ya ternyata ya. Oke, mantap Baru banget 3 sih. hari ya, 9 April. 9, iya. 3 hari, 4 harian. Baru segini yang daftar. Nah, terus ya nanti dipelajari lah di sini gimana. Oke, Gitu, guys. siap, Gitu, guys. siap. Oke nih, tentang stis ini kita udah terkupas secara tajam banget semua halnya dari setiap tim ini. Dan kalau pribadi Mas sendiri gimana nih rasanya kuliah di stis itu gimana? Oke, aku stop aja ya. Oke. Jujur, aku bersyukur kuliah di STIS. Karena tadi alasan-alasan, ya yang pertama kuliahnya gratis, ya insya Allah kalau lulus bisa langsung kerja. Di lain itu karena tadi ilmu statistika itu emang sekarang kayaknya penting gitu. Karena ada statement dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengatakan ya intinya itu data itu jenis kekayaan baru sekarang. Oke. Nah, data ini nggak cuma angka loh, guys. Data ini nggak cuma angka. Misalnya kita TikTok deh, di TikTok gambar dengan artificial apa ya, machine learning atau AI gitu kan, artificial intelligence, yaitu bisa tahu ekspresinya orang gimana gimana. Itu kan sebenarnya data kan. Itu Iya. kalau secara udah expert di data-data kayak gitu sih. Jadi emang kalau kita statistiknya basicnya kuat, terus kita juga kuat bisa ngoding. Makanya saya juga lagi
mempelajari tadi pengolahan buat ngoding pemrograman, bahasa-bahasa pemrograman itu lebih jos lagi tuh kalau udah punya kayak gitu. Jadi ya sekarang kalian daftar akun di marketplace atau misal akun Gojek atau apa, misal marketplace ya, kan kalian ada data dirinya, usianya, itu kan sudah dibuat data. Kalian searching apa, tiba-tiba ada iklan yang merekomend sesuai relate sama apa yang kita beli sebelumnya, itu kan itu permainan mesin learning itu juga dibahas. Basicnya itu ada statistikanya juga, terus nanti bisa pemrograman. Ya, mudah-mudahan aku di sini bersyukur bisa mempelajari dasarnya dulu nih di statistikanya, kedepannya bisa ngembangin lagi tadi ke yang bisa dieksplor lebih jauh lagi, gitu guys. Oke nih, buat kalian yang mau lihat tentang PDF yang tadi kita jadikan acuan pembahasan kita kali ini, bisa nanti lihat di deskripsi kita, nanti tinggal klik aja linknya, terus tinggal di-download. Terus tadi tentang pendaftaran dan lain-lain juga udah ditunjukkan langsung nih oleh kakak Stis ini, jadi mantap banget lah. Oke semuanya, das war's von mir, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis dann und auf Wiedersehen. Makasih ya guys.